diberkati angkatannya selalu. Haleluya. Saya percaya semua kita diberkati Tuhan. Amin. Satu sukacita bagi saya hamba-Nya. Hari ini boleh ada bersama Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu yang luar biasa, para hamba-hamba Tuhan, bahkan para pengikut Kristus yang luar biasa. Jadi kita bersyukur Tuhan masih beri kita kesehatan. Amin. Dan juga terima kasih untuk Bapak Gembala yang mempercayakan hari ini saya dari Batio untuk melayani menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya kita semua akan terima kuasa firman Allah yang akan memberikan kita satu kekuatan, semangat yang baru, gairah yang baru dalam mengiring dan mengikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kembali saya katakan tadi, saya sangat senang sukacita hari ini bersama Bapak Ibu Saudara jemaat sukacita GBI yang ada di Painduan ini. Tadi kami dari GBI Jemaat Sikumpar, Sukacita Sikumpar, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, saatnya kita mau dengar firman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita mau belajar hari ini dari tema yang sudah digodok oleh para hamba Tuhan yang luar biasa di Gereja Bethel Indonesia. Pada minggu ini, di bulan April adalah bulan Paskah kemenangan. Dari awal minggu pertama kita sudah dengar, ikuti firman Tuhan. Masih ingat Bapak Ibu Saudara apa yang menjadi tema minggu pertama? Nah, saya mau ingatkan sebentar saja. Minggu pertama adalah judulnya No Cross, No Crown. Tanpa salib tidak ada kemuliaan atau mahkota. Tanpa pengorbanan tidak ada mahkota. Jadi harus berkorban yang mengiring Tuhan, harus siap pikul salib, itu diajarkan. Amin. Selanjutnya minggu kedua tanggal 12 April adalah mengalahkan siasat iblis. Di situ kita diajari bahwa iblis tidak berhenti, tidak tenang, terus berkeliling, siap memangsa orang-orang yang lengah, orang-orang yang tidak berjaga-jaga. Di situ kita diajari bagaimana mewaspadai ancaman-ancaman, intimidasi dari si iblis. Dan minggu yang ketiga yang baru kita lalui adalah kemenangan dalam peperangan rohani. Bagaimana kita boleh menang, mengalahkan segala musuh-musuh kita. Sebab musuh terkuat adalah iblis yang sedang bekerja dengan leluasa. Karena itu pada minggu yang sudah kita jalani, minggu bulan ya April ini adalah bulan kemenangan. Saya mau berkata kebenaran begini, kemenangan itu Tuhan sudah beri kepada saya, kepada Bapak Ibu Saudara. Kita sudah menjadi umat menang. Tadi pujian berkata, kamu lebih, kita lebih, saya lebih dari pemenang. Jadi imani semua kita sudah menjadi umat pemenang. Katakan amin. Kalau kita sudah menjadi umat pemenang, apa yang harus kita lakukan? Mempertahankan kemenangan itu. Haleluya. Seperti bangsa kita, bangsa Indonesia, merebut kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Negara kita berkata merdeka. Dan untuk mempertahankan kemerdekaan itu tidak gampang. Demikian juga kemenangan yang Tuhan sudah beri. Maka hari kita mau belajar dengan topik yang akan kita ikuti adalah berdoa sampai api Tuhan turun. Kita baca bersama-sama judul dari firman Tuhan hari ini. 2, 3 ya. Berdoa sampai api Tuhan turun. Sebelum saya lebih menjelaskan, memang ya agak tegang kita nama PGH tadi Tuhan. Saya rindu dulu pendahuluannya saya menyampaikan satu pantun untuk kita dengar tentang berdoa. Bapak Ibu Saudara, dengarkan pantun ini agar ingat ketika khotbah minggu terakhir bulan April pantun. Dengarkan pantunnya begini Bapak Ibu Saudara. Pergi ke pasar membeli durian. Durian dibelah di tengah taman. Berdoa untuk penuh kesetiaan
sampai api Tuhan turun ke atas kita. Jangan tambah satu lagi Bapak Ibu Saudara. Begini pantunnya. Bunga melati harum mewangi, tumbuh indah di tepi jalan. Doa Elia kita teladani, api turun bawa pemulihan. Haleluya. Jadi judulnya berdoa sampai api Tuhan turun. Saya mengajak kita untuk kita baca natsnya, firmannya hari ini. Dari kitab 1 Raja-Raja, pasal yang ke-18, ayat 36, sampai dengan ayat yang ke-39. Untuk menghormati Tuhan yang bersabda, berfirman kepada kita. Saya jemput kita, undang bersama bangkit berdiri. Kita akan baca ayat ini secara kompak bersama-sama, serentak dengan suara yang lantang. Kita mau bersama-sama ucapkan firman Tuhan ini. Kita akan baca bersama-sama. Kita akan mulai 2, 3 ya. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Eli dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah. Coba ayat 38 diulang, kita akan baca bersama-sama. Turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, seluruh kita para hamba Tuhan yang luar biasa. Judul berdoa sampai api Tuhan turun. Tadi di ayat 38. Ya, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban. Tentu sesuatu peristiwa yang sungguh luar biasa terjadi nyata ketika ada seorang Nabi Elia berdoa dengan bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Api yang turun itu tidak turun sedemikian rupa apa ada orang yang meminta. Amin. Jadi tidak langsung turun api ini. Nah adong dona jauh merindukan api itu Tuhan turun. Maka hari ini dari doa ini kita akan belajar di Gunung Karmel ini. Kita belajar bagaimana supaya kita boleh menerima kuasa lewat api Tuhan yang turun di hidup kita, di keluarga kita, di gereja di mana kita ada, di desa kota di mana kita tinggal, Bapak Ibu Saudara. Peristiwa terjadi api Tuhan turun adalah ketika bangsa Israel sedang dialihkan oleh Raja Ahab menyembah bukan kepada Allah yang benar lagi, tetapi kepada Allah lain, para dewa-dewa matahari. Karena istri dari raja pada zaman itu adalah Ratu Isabel. Disitulah hati semua bangsa orang Israel pilihan Allah. Di demokrasi mereka tidak percaya dan
tidak beribadah lagi kepada Allah yang benar. Hanya berkata Nabi Elia. Nah, ketika situasi yang demikian terjadi buat bangsa Israel, apa tindakan yang dilakukan oleh seorang Nabi Elia? Bapak Ibu Saudara, inilah kisahnya terjadi. Mereka sedang bertanding dengan Raja Ahab, dengan para penyembah Baal itu, dewa-dewa Baal, pelayan-pelayan dewa Baal. Begitu banyak jumlah dibandingkan dengan seorang Nabi Elia. Bapak Ibu Saudara, mereka sedang melakukan satu pertandingan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertandingan yang mereka lakukan, mereka membuat satu ekor lembu dipersiapkan untuk dipersembahkan kepada Allah masing-masing. Tetapi yang pertama diizinkan oleh Nabi Elia adalah para pengikutnya dewa Baal, ya, pengikutnya Raja Ahab. Kadang dalam hal untuk pertama seribu berebutan orang, ya, ikonado na percuma, audo na percuma, carang mengalah, apalagi dalam hal perebutan, ikonado tu arasada, ikonado songono. Demikian ini. Tetapi seorang nabi yang sedang bertanding, dia mengalah. Dileo kesempatan perjolo. Ima tuaka para pengikut penyembah dewa Baal mempersiapkan persembahan mereka, korban bakaran mereka. Seekor lembu yang sudah dipotong-potong dan dibuat di atas mezbah yang mereka sudah persiapkan. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi ketika dibiarkan duluan? Dari sejak pagi sampai petang tidak ada perubahan. Sama sekali. Sama sekali. Persembahan yang sudah dibuat di atas mezbah itu tetap sama. Tidak ada perubahan. Sampai semua para pelayan-pelayan penyembah Baal itu, ya, berkeliling, berputar-putar, bersuara yang nyaring, bahkan sampai menoreh-noreh tubuh mereka sehingga keluar darah. Di situ pun tidak ada. Sampai Nabi Elia berkata, kurang kuku lebih suara mulai. Namuduk nunuai, debatan dari sumpah mulai. Lalu sedang berjalan, berkemping ke pantai Bulu. Alai tidak ada. Nah, kita akan belajar. Dari doa Elia di Gunung Karmel, kita belajar bagaimana doa yang sungguh-sungguh. Bukan hanya doa sekedar doa, tapi doa yang sungguh-sungguh mampu menggerakkan tangan Allah untuk membawa pemulihan bagi bangsa, bagi kita pribadi lepas pribadi. Itu yang pertama. Saya mau katakan, perubahan terjadi bukan dari luar, tapi dari kita dulu. Amin. Ketika kita berubah, maka sekeliling kita akan mengalami perubahan itu. Jadi jangan paksa orang lain untuk berubah, sedangkan diri kita tidak mau berubah. Saya mau terus belajar terus. Ketika ada orang menasihati, menegur saya sangat sukacita menerima teguran dan nasihat itu. Berarti mereka sedang mengasihi saya. Dan saya mau terus bertindak, melakukan untuk berubah seperti yang Tuhan mau inginkan. Nah, dari nats yang kita baca hari ini, kita akan belajar bagaimana caranya agar api Tuhan itu turun. Mungkin ada yang berkata, aku Pak Pendeta sudah berdoa. Betul. Mungkin kita sudah berdoa. Tidak ada mungkin di antara kita ini yang tidak berdoa. Tetapi doa yang bagaimana sehingga api Tuhan itu seperti yang dilakukan oleh Nabi Elia. Bukan asal berdoa. Kadangkala dalam hal berdoa kita mau belajar. Seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Itu yang menjadi poin-poin untuk kita ikuti. Nah, doa Elia ini yang didoakan mulai dari ayat 36 tadi, maka apa yang akan kita terima? Bagaimana caranya? Yang pertama, poin yang pertama, mana dia? Kita baca bersama-sama ya. Allah yang
Doa yang ditujukan kepada alamat yang tepat. Tidak sembarangan doa-doa dinaikkan. Todohin nama yang alai tui sedotang yang tai. Nang gudang apalagi di tanah bataku. Di bona di pasugito. Bolo tabereng di hari kematian gudang mah lao mamasiri itu kuburan. Di simana sida martangnya. Di tangnya aku dituju untuk pungna. Si mangot nyopo. Ya. Leho madihami habis sukun hasadon di rumah. Hape dikina dulu mangulu nodak sedaruhana doa nama habarami. Sedia terbaik nama baik pasedau nak paran. Jadi salah tujuan doa itu. Allah yang bersedia tepat benar kepada Allah maka didomi ayatul plono. Ujahatu hitayatul plono. Asauka belandasan. Pondasi di nama tangian kita berdoa kepada Allah. Di dongko solonon Bapak Ibu Saudara. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, matang yang di si Elia, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkau adalah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jadi doa yang dinaikkan Nabi Elia adalah kepada alamat yang tepat, yaitu kepada Allah pencipta langit dan bumi. Katakan amin. Jadi saya rindu, Tuhan rindu ketika kita menaikkan doa kita. Tuhan sudah mengajarkan di dalam firman-Nya. Sampaikan doa di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang akan melakukan jauh lebih dari apa yang kita pikirkan. Jadi jangan engkau berdoa kepada alamat yang salah, meminta kepada alamat yang salah, memohon kepada pribadi yang salah, tapi memohonlah, mintalah kepada pribadi yang tepat, yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi. Sebaginya tidak ada yang mustahil, segala kuasa ada pada Tuhan. Itulah yang dimiliki oleh Nabi Elia. Doa yang berkuasa didasarkan pada pengenalan akan siapa, kepada siapa Allah yang disembah. Doa Nabi Elia tertuju kepada Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Allah yang benar, itulah Tuhan Yesus Kristus yang telah mati, bangkit pada hari ketiga, dan sebentar kita akan rayakan kenaikannya. Ya, naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Jadi mari setiap kita berdoa, tujukan doa kepada Allah yang benar. Jangan pernah engkau terpancing, tergoda, terjebak dengan orang-orang di sekitarmu. Tetapi jadilah seperti Nabi Elia. Walaupun dia seorang diri, dia berani menyatakan kebenaran. Katakan amin. Di akhir zaman ini kita perlu bangkit menjadi orang-orang yang merindukan api Tuhan turun. Sehingga dari api Tuhan turun ada pertobatan, ada transformasi, ada pemulihan terjadi. Seperti yang terjadi pada saya rindu Bapak Ibu Saudara dalam topik yang pertama ini. Dalam warna apa yang mana? Orange dotaheon atau merah-merah? Orange kan? Yang salah HP. Jadi kita baca bersama-sama. Ya, kalimat tulisannya ada di sana. 2, 3 ya. Bukanlah kesatuan. Melainkan semua. Karena dalam hal berdoa sering terjadi satu hal kanam bahwa jemaat suka cinta lain dan untuk kemuliaan kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan, doa yang sedang kita naikkan. Jadi unang salah, unang diberkalaka dan doa di Nabi Elia menjadi satu pondasi landasan untuk kita belajar hari yang ditujukan oleh doa Elia bukan untuk pamer kesaktian. Wah, tohono
luar biasa si Nabi Elia. Dan si Nabi Elia luar biasa. Tuhan sedang memakai Nabi Elia luar biasa. Amin. Suang-suang kita molotopen luar biasa kita dinimpare pakai Tuhan ulang sombong. Ayo penyakit ini ya. Kita sehingga badai mahita alamnya semakin tinggi keegoiota, kesombongan. Alai Nabi Elia belajar. Ya, fokuslah unang asal di Israel lama campur kami fokuslah bukan pamer kesaktian, tapi fokusnya adalah agar nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin. Molo itu tujuan kita nyangka manang yakon naka jiwa-jiwa, manang yakon naka keluarga tanah humaliang dihita, maka Tuhan akan mendengarkan. Alai mulai itu tujuan untuk mempermuliakan Tuhan, mempermuliakan nama kita sendiri. Tuhan tidak pernah menurunkan apinya. Amin. Jadi mari saya rindu, kita semua rindu bersama agar api Tuhan turun. Maka doa yang kita akan sampaikan, fokus kita bukan untuk meninggikan nama gereja, tapi meninggikan, mempermuliakan nama Tuhan. Itulah poin yang pertama. Tujukan doamu kepada Allah yang benar, Allah Abraham dan Ishak. Dan yang kedua, fokuslah doa kita bukan untuk pamer kesaktian, melainkan agar nama Tuhan dipermuliakan. Yang terakhir dalam poin yang pertama ini, kita berdoa dengan landasan pengenalan akan identitasnya Allah yang setia pada janji. Kalau kita belajar dari Alkitab ini, di dunia di mana kita ada dan hidup, tidak ada seorang pun yang setia seperti Tuhan. Maka ada pujian kita. Ada satu sobatku yang setia, yang dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, waktuku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Bapak Ibu Saudara, di dunia ini ya, susah kita menemukan seperti yang kita nyanyikan ada satu sobat setia. Walaupun itu mungkin sahabat karib kita, sahabat seperjuangan kita, belum tentu seperti pribadinya Tuhan yang setia. Maka Bapak Ibu Saudara, kita harus percaya bahwa kepada Tuhan kita tujukan doa kita, fokus kita supaya Tuhan dipermuliakan. Dan yang terakhir, kita harus percaya bahwa doa yang kita tujukan adalah kepada Allah yang setia, yang tidak pernah berubah. Kasih kuasanya dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itulah Allah yang benar, yang kepadanya doa Nabi Elia ditujukan, maka api Tuhan turun. Itu poin yang pertama. Haleluya. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Bertobat dinantikan. Bertobatan itu adalah sebuah transformasi, perubahan. Bukan sekedar hanya perubahan di luar, di mata, di polis, seperti zaman sekarang. Tadinya kita ya masih melihat wajahnya seperti ini. Sebentar lagi setelah masuk salon berubah. Ya ada semua di pesta mah, di salon mah, ibu di salon mah, Roma dan akon pas setelah hitam masih minum nasi nengilian magir dan ditadabi makna Allah. Nah di Mekah terjadi perubahan. Ada perubahan hanya di luar. Alai sadarion, Bapak Ibu Saudara, bukan perubahan yang di luar yang dimaksudkan, tapi apa? Pertobatan dinantikan. Pertobatan sebuah tindakan yang perlu kita miliki di zaman hari. Pertobatan dari hari ke hari, Rasul Paulus menuliskan, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, sampai Tuhan datang, kita mau dibentuk dan sempurnakan menjadi seperti yang Tuhan mau. Katakan amin. Jadi kau bertobat doa kita.
Unang alam kami kita dapat bertobat. Iko kakak nang bilay kursi untuk bertobat. Nah, engkau pribadi sama-sama kita bertobat. Amin. Amin. Dino, isa na ulang bertobat. Wah, haleluya. Jadi kau bertobat, do ino dari hal tu dan merasa hitang na suci. Dia alay naik terus. Semakin hari semakin disempurnakan. Pertobatan dinantikan. Tujuan api Tuhan turun adalah untuk membakar dan membelokkan ataupun mengembalikan kembali hati umat yang telah membelakangi Tuhan, yang telah menyimpang dari Tuhan yang benar. Ya, itulah tujuan api, membalikkan, membelokkan, membakar hati supaya dikembalikan kepada jalannya Tuhan. Maka di bulan tahun 2026 ini, kalau tidak salah pada bulan Februari, kita di sana diajarkan kembalikan kepada kasih bulan-bulan. Bapak Ibu Saudara, jadi dikembalikan hati umat, karena sebagai hamba Tuhan, sebagai pengikut Kristus, susah kita mengajak orang membalikan hati mereka. Tapi ketika api Tuhan turun, api Tuhan itu berkuasa membalikan hati orang yang selama ini tidak percaya kepada Tuhan, yang selama ini mungkin mengejek kita, tapi ketika api Tuhan turun, maka mereka akan dilawat Tuhan. Katakan amin. Terjadi transformasi, terjadi pertobatan, perubahan karena telah dibalikkan hati mereka, dikembalikan hati mereka kepada Tuhan, tidak kepada Allah dewa Baal lagi. Allah menjawab doa agar hubungan yang rusak antara Tuhan dan umatnya dikembalikan kembali. Bapak Ibu Saudara, jadi pertobatan dinantikan. Kalau kita sedang menantikan pertobatan, tindakan apakah yang akan kita lakukan? Berdoa dengan sungguh-sungguh, seperti si Elia yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Maka dalam sekejap waktu, semua umat yang sedang menyaksikan pertandingan itu, Bapak Ibu Saudara, yang awalnya hanya sendirian Nabi Elia, tapi ketika terjadi api Tuhan turun, membalikkan hati bangsa itu, sehingga kembali ke pihaknya. Nabi Elia bersama-sama percaya dan berkata, sungguh ialah Allah. Mereka sujud dan berkata di ayat 39 tadi, terjadi pertobatan masa, terjadi pertobatan sejati ketika api Tuhan turun. Maka kita baca yang Kores ini adalah poin intinya di poin yang kedua. 2-3 ayat. Jawaban doa seringkali berkaitan dengan kerinduan Tuhan melihat pertobatan yang tulus dari anak-anak. Ini Bapak Ibu Saudara, jawaban doa seringkali berkaitan dengan kerinduan Tuhan untuk melihat pertobatan yang tulus dari anak-anak. Jadi ketika kita mau berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa dengan sungguh-sungguh, karena itu adalah kerinduannya Allah. Di dalam kitab dalam dalam Bapak Ibu Saudara, kehendak Allah supaya setiap orang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kehendak Allah. Dan memohon Tuhan ampun dosa kita. Naik berdua hidup buat kerinduan di mata. Memohon kerinduan dalam dalam. Itu yang menjadi kerinduan kita bersama. Maka Tuhan akan mengerjakannya ketika api itu turun, Bapak Ibu Saudara. Jadi jawaban doa sering dengan kerinduannya. Nah, sering tak dijawab Tuhan, tidak dijawab Tuhan untuk kita, karena tidak berkaitan dengan kerinduannya Allah. Hanya kerinduan kita semata yang kita tonjolkan. Tetapi ketika kita kaitkan apakah ini kerinduan Allah, saya percaya kalau itu kerinduannya Allah seperti yang dialami oleh Nabi Elia, maka api itu akan turun, Bapak Ibu Saudara. Apa makna dari api itu? Sehingga Bapak Pendeta berkhotbah api Tuhan turun. Perlu kita tahu, api itu menggambarkan hadirat dan kuasanya Tuhan. Kekuatan kuasanya Tuhan. Kalau api itu turun melambangkan
kuasa Tuhan sedang dicurahkan. Api Tuhan sedang bekerja. Kuasa Tuhan, lawatan Tuhan sedang terjadi. Itulah lambang dari api. Api itu menghanguskan, membakar. Ya, jadi itulah kuasa yang dari Tuhan, yang sedang turun pada saat peristiwa pertandingan ini. Di hal poin yang kedua, pertobatan terjadi ketika api Tuhan turun. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, kita baca bersama-sama 2-3 ya. Imani kuasanya. Imani, belum bahasa Batakna haporsiai. Ya. Yakini, ulang ragu-ragu. Ya. Kadang mengapa mujizat susah terjadi? Saya mau katakan, karena tidak percaya dengan sungguh-sungguh. Masih ragu. Ya do, sehari bikin ceritanya. Ya, neng Roma, tutano Batak saya dapat jaminan. Ya, mabain ibadah KKR. Jala, disukum mana, kita halak Batak. Waduh hira-hira situasi di daerah buta baik KKR. Lalu didokon na mga misyon. Dan na Kristen sudah di Tanah Batak. Jadi kalau Kristen ngapor siya Tuhan. Alay setelah na berjabita menurut todo ngapor siya sudah alat Batak. HP kenyataan kata porsiya. Mungkin ala dondo di Tubaon kota Porsia. Jadi sehingga dikaitkan Porsia ya apa? Memiliki iman. HP sebenarnya akan di Porsia sunnah Porsia itu Yesus sebenarnya. Jadi yang builan dasarnya ala tinggal kita di kota Porsia ini 4 Porsia semua asal. Gak bina Porsia itu Yesus tahu. Jadi imani kuasanya artinya kita harus percaya sungguh-sungguh. Porsia dengan sepenuh hati. Tidak ragu, tidak bimbang. Di dalam Alkitab Yakobus menuliskan, kalau kita mendua hati tidak ada yang dapat kita terima. Tapi ketika kita sungguh percaya, di dalam ayat itu dituliskan, ketika doa dengan penuh keyakinan percaya dinaikkan, besar kuasanya. Amin. Jadi mari imani. Kuasanya Tuhan tak pernah berubah. Mungkin kita sering nyanyikan, kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan menolong hidupku. Alai pada kenyataan menang Porsia kita tuh kuasanya Tuhan. Jadi hari ini kita mau bertobat, percaya kuasa Tuhan. Apapun situasi, keadaan ekonomimu, keadaan keluargamu, keadaan segala sesuatunya, Yesus adalah jawaban. Imani kuasanya, maka akan terjadi mujizat ya Bapak Ibu Saudara. Imani kuasanya di ayat 37, 38 sampai 39 dituliskan yang kita perhatikan di ayat-ayat yang dituliskan. Lalu turunlah Tuhan habis korban api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu harus dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Terjadi ketika kita imani kuasa Tuhan yang dahsyat itu, maka akan terjadi mujizat, terjadi halongan, terjadi perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, yang dahsyat, yang spektakuler akan terjadi. Mungkin selama ini ada hal-hal yang mengganjal di hati kita, tapi hari ini imani kuasanya Tuhan. Kuasa Tuhan tak terbatas. Kuasa Tuhan nyata bagi orang yang percaya. Imani seperti yang dimiliki oleh Nabi Elia. Dia mengimani bahwa kuasa Tuhan akan berubah dari dahulu, sekarang, ya sampai selama-lamanya. Kuasa Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dunia bisa berubah, keadaan bisa berubah, tapi kuasa Tuhan tetap untuk selama-lamanya.
Jadi jangan pernah ragu akan kuasa Tuhan mengerjakan semua di dalam hidup kita. Mungkin orang lain tidak bisa menolong, orang lain tidak bisa menjadi solusi bagi kita, tetapi ada satu pribadi namanya Yesus yang sanggup menolong kita, memberikan solusi kepada kita. Masalah apa yang sedang kita hadapi, seperti masalah yang besar yang dihadapi oleh Nabi Elia, solusinya dia datang melaksanakan pertandingan. Dan dikatakan di ayat 36, ya, aku lakukan itu adalah firman-Mu. Engkau yang menyuruh aku, maka turunlah aku. Kuasa Tuhan katanya. Jadi molo sugena taulahu adalah firman yang disampaikan kepada kita. Maka Tuhan yang akan bekerja dengan kuasanya. Dahsyat akan bekerja Bapak Ibu Saudara. Jadi dalam hal ini, ya, mana poinnya? Jangan terlalu lama. Ketika api Tuhan turun menjilat habis korban bakaran, seluruh rakyat tersungkur dan mengakui Tuhan dialah Allah. Sebelum api itu turun, bangsa itu bangsa yang tegar tengkuk, yang ragu, tidak percaya lagi akan Allah pencipta yang benar, pencipta langit dan bumi. Tapi ketika api Tuhan sudah turun di atas mezbah korban bakaran yang dipersembahkan oleh Nabi Elia itu, maka semua rakyat itu bersuara mengakui bahwa Tuhan dialah Allah. Untuk ini digenapi, saya rindu semua kita jemaat GBI Sukacita Maju menyatukan hati dan kerinduan, berseru supaya api Tuhan turun di tengah gereja pelayanan ini, di tengah hidup kita, di tengah keluarga kita, di mana kita ada. Karena api itulah yang akan mengembalikan hati mereka, membelokkan hati mereka kembali kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini yang orange, tetap kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Iman berarti mempercayai bahwa Allah mampu melakukan hal-hal yang mustahil di luar apa yang manusia sanggup memikirkan. Inilah kuasa Tuhan, sanggup melakukan di luar logika manusia. Itulah yang dikerjakan Tuhan. Di perjanjian baru ada banyak mujizat-mujizat. Jika mereka Yesus berkata, angkat berdiri, angkat tilammu, padahal dia seorang yang lumpuh. Bagaimana mungkin dia bisa mengangkat? Tapi dengan iman. Di imannya apa yang dikatakan Yesus, dia berdiri, dia angkat tilamnya, maka terjadi kesembuhan. Hari ini juga bagi kita semua, Tuhan yang sama, api Tuhan yang turun pada peristiwa zaman dahulu, zaman Nabi Elia, hari ini juga Tuhan yang sama ada di tempat ini, akan menyatakan kuasanya. Sebab Tuhan kita tidak pernah berubah. Makanya saya terus bersemangat melayani dia. Karena saya tahu dia tidak pernah berubah. Saya yang sering berubah. Tapi Tuhan tidak pernah berubah. Dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Karena itu mari kita semua percaya, imani. Bahwa saudara iman akan mempercayai bahwa Allah melakukan hal-hal yang mustahil. Luar apa yang manusia harus terima yang sebanyak adalah permintaan dari Tuhan yang membawa bagi orang. Doa korban ilahi dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi marilah kita semua menjadi umat-umat orang percaya, pribadi-pribadi yang tetap bertekun dalam doa, tetap berdoa. Dalam poin yang terakhir minggu yang lalu, masih ingat Bapak Ibu Saudara, doa yang konsisten. Dengan tamu udah peta hemat dan lupa. Doa yang terus menerus dinaikkan. Bukan cukup hanya pada hari Minggu seperti ini, lalu di rumah selama 6 hari, 7 hari kita tak pernah berdoa. Tapi Tuhan mengatakan berdoalah terus menerus, tetaplah berdoa, bertekunlah di dalam doa, itulah ajaran Tuhan. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya alami itu. Kalau bukan karena doa, saya tidak mampu melayani Tuhan. Dan saya alami itu Bapak Ibu Saudara. Saya pribadi terus membangun doa, misbah doa, menaikkan doa-doa. Sampai-sampai di rumah kami, kalau setiap berdoa, holana berdoa, holana martangyang, holana kada dijawab.
Enakan gabi martangyang musik, martangyang sa gereja, martangyang musik amulu. Walau na semuanya kadang kobri. Alay saya ajarkan, tetaplah berdoa karena ada kuasa. Mulai dari minggu ucaha kebenarannya, doa adalah napas orang percaya. Molo so bernapas di maratinga, mara dia di son. Atas semua ini mahala na porsian sematangnya. Gersang kehidupan. Jadi saya rindu kita semua bangkit. Menjadi nabi-nabi Elia di akhir zaman ini. Merindukan api Tuhan turun. Maka lewat api Tuhan yang turun, terjadilah pertobatan yang sedang kita nantikan. Dan itu adalah kerinduan Allah, supaya setiap jiwa-jiwa datang dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat Bapak Ibu Saudara. Jadi marilah kita bersama. Dampak dari api Tuhan kalau sudah turun, apa dampaknya? Yang pertama, penyucian, menghapuskan segala dosa sifat lama kita. Yang kedua, kuasa turun, memberi kita keberanian untuk bersaksi dan melayani. Maka tadi semua rakyat mengaku, Tuhan debatadu, Tuhan Allah ini adalah sudah bersaksi halai. Api baru enak indang persian api halai. Ale ketika api turun, mereka berani berkata bahwa Tuhan Allah. Demikian kita. Mungkin selama ini kita tidak berani menyaksikan apa yang kita alami kepada orang-orang di sekitar. Tapi hari ini ketika api Tuhan turun, kita diberi keberanian, kita diberi kuasa untuk menjadi saksi, menjadi garam, dan menjadi terang. Dan yang terakhir, apa dampak dari api Tuhan kalau sudah turun? Pemulihan, membawa kebangkitan kebangunan rohani kepada diri kita, keluarga kita, gereja, lingkungan dan bangsa akan terjadi kebangkitan kebangunan rohani. Itulah Bapak Ibu Saudara. Jadi ahadu kuncinya supaya terjadi kuasa lawatan Allah, api Tuhan turun. Kuncinya adalah doa yang sungguh-sungguh. Doa yang sungguh-sungguh. Itulah kunci api Tuhan turun. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya berdoa begitu saja, tapi berdoa dengan benar, dengan sungguh-sungguh, dengan membangun mesbah terus-menerus tanpa pakai lelah, dengan penuh keyakinan, ketekunan, dengan hati yang tulus, merindukan api Tuhan turun ke dalam hidup kita, ke dalam keluarga kita, gereja di mana kita ada dan di mana kita tinggal, Bapak Ibu Saudara. Maka akan terjadilah kegenapan firman Allah bahwa pada zaman akhir Tuhan berfirman akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Maka akan terjadilah jiwa-jiwa dapat. Jadi itulah Bapak Ibu Saudara, kerinduan kita bersama, imani dengan penuh ketekunan. Jangan pernah berhenti, jangan pernah jemu untuk berdoa. Sebab doa adalah jembatan bagi kita untuk berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan. Doa adalah nafas, doa adalah kekuatan. Doa dapat mengubah segala sesuatunya seperti peristiwa yang terjadi. Jadi kalau kita mau mengalami sesuatu terbos, semuanya itu akan terjadi ketika kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoalah kita semua, berdoalah sampai Tuhan. Jadilah kita menjadi begitu Kristus yang setia berdoa, yang terus-menerus berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Tetaplah berdoa, sebab ada kuasa yang akan terjadi ketika kita berdoa. Amin untuk firman Tuhan. Saya mengajak, mengundang kita bangkit berdiri. Kita mau bersyukur buat firman-Nya hari ini.